Di video ini kita akan belajar menuliskan rumus if di dalam Visual Basic Microsoft Excel. Kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan rumus if di Microsoft Excel, maka ini akan cukup mempermudah untuk menuliskan makronya. Baik, teman-teman, saya akan coba memberikan beberapa contoh supaya teman-teman bisa mudah memahami dan mudah untuk mengikutinya. Kali ini kita akan coba menggunakan dua kriteria, yaitu lulus dan tidak lulus untuk kasus nilai. Saya berikan contoh namanya Andi, nilainya 80. Jadi kriterianya adalah kalau dia nilainya lebih dari 69, dia akan lulus. Dan sebaliknya, kalau kurang atau sama dengan 69, dia tidak lulus. Untuk menuliskan makronya, saya akan mulai dengan sub, kemudian saya berikan nama perintahnya adalah kriteria, ya. Dan isinya kita akan mulai dengan if jika, jadi yang akan kita jadikan variabel penentu itu adalah nilai yang ada di B1. Jika nilai yang ada di B1 lebih dari 69, maka nanti di C1 hasilnya adalah lulus. Kalau nilai di B1 adalah lebih dari 69, maka di C1 dia lulus. Dan sebaliknya, kalau nilai di B1 kurang atau sama dengan 69, maka dia nilai di C1 adalah tidak lulus. Maka menulisnya if range B1 nilainya, value-nya lebih dari 69, then saya enter dan tab supaya lebih mudah untuk dibaca. Range C1-nya akan menjadi value menjadi lulus, dan sebaliknya kalau tidak, maka tidak lulus. Karena hanya ada dua kriteria, maka selanjutnya ketik else, kemudian enter lagi, tab supaya sejajar, kemudian range C1 value-nya tidak lulus. Dan kita akhiri formula if-nya dengan NF. Ya. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Kita coba run. Ini betul, ini C1-nya lulus ya. Coba saya ubah nilainya jadi 50. Saya run. Ya, ini jadi tidak lulus. Baik, sekarang bagaimana kalau kita punya lebih dari dua kriteria? Saya akan berikan contohnya teman-teman. Misalkan nilainya 50, ini tidak lulus. Tapi saya mau tahu predikatnya di sini, di D1 ini dia sangat baik, cukup atau kurang. Jadi untuk menentukannya kita harus tentukan dulu kriterianya adalah kalau nilainya lebih dari 69, maka dia akan dapat sangat baik. Kalau lebih dari 59 dia akan baik. Kalau lebih dari 49 dia cukup. Dan kalau kurang atau sama dengan 49 dia kurang. Oke, untuk menuliskannya saya akan buat makro yang baru, sub, namanya adalah predikat. Ya, sama seperti di atas, kita mulai dengan if, spasi. Ya, kita ketikkan range B1. Nilai B1 lebih dari 69, maka biasanya kalau di rumus Excel kita gunakan koma atau titik koma. Kalau di sini kita gunakan then. Enter, tab, itu maka range D1 ya, D1
Ya, kita mau hasilnya ada di sini, D1. Range D1 value-nya itu sama dengan sangat baik. Teman-teman jangan lupa sangat baik dimasukkan di dalam kutip supaya tidak error. Kemudian karena kita masih punya lebih dari satu kriteria lagi, maka gunakan else if. Else if range B1 nilainya lebih dari 59, then ini sama prinsipnya, then range D1 nilainya akan menjadi baik. Ini sudah dua kriteria. Untuk yang ketiga sama, gunakan else if lagi, kemudian masukkan formulanya, range B1 nilainya lebih dari 49, then range D1 nilainya itu menjadi kurang. Nilainya menjadi cukup ya. Oke, selanjutnya karena tinggal tersisa satu, maka saya hanya cukup mengetikkan else, saya enter, tab, range D1 nilainya kurang. Ya, dan saya tutup dengan end if. Ya, teman-teman sudah selesai. Kita coba saja. Saya run. Ya, ini hasilnya cukup ya. Saya coba ganti nilainya menjadi 20 misalkan. Harusnya ini menjadi kurang, betul ya. Saya coba 100. Kita run, hasilnya sangat baik. Ini sudah betul. Jadi teman-teman, kalau seandainya masih ada banyak kriteria lagi, tidak usah bingung, cuma di enter saja sebelum else, di enter, kemudian masukkan lagi else if, dan masukkan formulanya apa. Nah, jadi ini tidak susah ya teman-teman. Selanjutnya saya mau makro ini, perintah ini, saya masukkan diakses dengan tombol ya teman-teman. Sebenarnya ini saya sudah buat di video tutorial sebelumnya, tapi saya juga akan jelaskan di tutorial ini. Ini saya tinggal buat tombol di sini. Ini predikat, saya akan pilih predikat dan saya ganti namanya menjadi predikat. Oke, kita ganti nilainya ini 20. Kita klik predikat, maka akan berubah kurang. Ya, begitu teman-teman untuk menuliskan rumus if. Sebenarnya teman-teman bisa gunakan rumus ini di banyak hal ya ketika membuat sebuah aplikasi.